Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi madadda wa syukru lillahi ala al-in'am li ni'matil iman wal islam wal iqtida bi sayyidil anam thumma salatu ma'a salam ala khatiril aiki wal anam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Barkah beserta seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam curahan rahmat taufik hidayah maunah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kajian, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita memahami ilmu-ilmu agama sekaligus bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah, niyati du'a wal qabul wa li syafa'atir rasul. Jelas qala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan kajian kita tentang Kitabul Janaiz atau bab tentang mengurus jenazah. Kali ini kita akan bahas yaitu cara mengafani jenazah serta nanti masalah memandikan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu dikafani ketika beliau wafat, beliau dikafani fi salasati athwabin, menggunakan tiga pakaian, bidin yang putih-putih, ya, suhuliyatin yang bersih, min kursufin dari kain katun atau kapas, ya. Laisa fiha qamisun, yang tidak ada baju kurung, enggak pakai gamis, wala imamatun, dan tidak pakai surban. Artinya Nabi itu ketika beliau wafat, maka beliau dikafani tanpa menggunakan gamis. Maksudnya apa? Jadi 3 helai kain kafan itu, ya, yang warnanya putih, ya. Warna putih, jadi lapis 1, 2, 3 gitu, ya. Nah, kemudian dikafankan kepada beliau. Nah, putihnya tidak bergambar, ya, tidak bercorak. Artinya memang kain putihnya putih bersih, ya. Tidak memakai gamis, tidak memakai sorban. Artinya kepalanya tidak kemudian pakai imamah, tidak pakai sorban. Artinya kain kafan yang 3 lapis itu dibungkus untuk mengafani jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa kain kafan itu sebaiknya warnanya putih. Karena apa? Kalau tidak warna putih juga nggak apa-apa. Jadi tidak dilarang, karena Nabi pernah mengafani jenazah sahabat tidak menggunakan kain warna putih, ya, yaitu warnanya merah. Nah, itu boleh. Jadi seandainya tidak ada kain warna putih, maka boleh dengan warna selainnya. Kenapa warna putih Nabi pilih? Karena warna putih itu menunjukkan kebersihan. Nabi ketika mengafani jenazah orang itu sekaligus tafaulan. Tafaulan itu artinya
berharap, ya, berharap banyak agar jenazah itu seolah-olah dia sudah dibersihkan oleh Allah seperti kain putih yang tidak ada nodanya itu, tidak ada warnanya, artinya putih, bersih. Mudah-mudahan dengan itu jenazah yang dikubur dia dalam keadaan sudah bersih dari dosa dan kesalahan. Nah, itu tujuannya, ya. Itu sebabnya maka ada para ulama itu kenapa kemudian talinya itu kalau kain kafan setelah dimakamkan kemudian tali-tali yang mengikatnya saat dibawa ke kuburan itu kan saat sudah dimasukkan ke liang lahat kemudian talinya dilepas, talinya dibuka. Tujuannya bukan kemudian biar nanti nggak jadi pocong, enggak ada kemudian kalau nggak dibuka nanti jadi pocong gentayangan, itu nggak ada begitu itu, ya. Nah, para ulama menyebutkan kenapa dilepas karena itu tadi, ya, sama dengan tafaulan, berharap, maksudnya orang yang nanti, ya, yang dikubur tadi itu agar dia tidak merasa terikat. Kalau terikat itu kan susah kan, karena dia dibuka tali-talinya, seandainya nanti misalnya, ya, kalau dia kemudian didatangi oleh malaikat tidak dalam keadaan terikat, artinya dia bebas. Nah, apalagi nanti ada hadis Nabi bahwa para ahli kubur itu mereka bisa berkunjung satu ke yang lain, ya. Tentu ini adalah orang yang baik. Jadi kalau orang yang baik, ahli kubur, orang soleh dimakamkan, itu satu dengan yang lain itu saling saling berkunjung, ya, saling silaturahim, ya. Jadi nengok teman-temannya, nengok saudara-saudaranya, begitu, ya. Itu bagi yang soleh, bagi yang baik. Karena apa? Karena kalau jenazahnya nggak baik, boro-boro bisa jalan-jalan, ya. Orang dia menghadapi siksaan terus-menerus. Nah, maka kalau jenazahnya orang baik, ya, maka dia bisa nanti berkunjung. Nah, itu sebabnya Nabi kemudian kenapa pakaiannya putih? Karena pakaian putih itu pakaian yang disenangi oleh Nabi, ya. Jadi menunjukkan putihnya atau bersihnya orang itu dari dosa. Nah, mengafani jenazah itu minimal adalah sesuatu yang dapat menutup auratnya, ya. Jadi kalau menutup aurat tidak mesti kemudian semuanya semua sekujur tubuhnya dibungkus, nggak mesti begitu, ya. Karena apa? Karena ada sahabat namanya Mus'ab bin Umair, ya, dan pamannya Nabi Sayyidina Hamzah itu ketika wafat, ya, Mus'ab bin Umair ini karena kain kafan zaman dulu kan terbatas, ya, kain itu terbatas, ya, beda kalau zaman sekarang, ya, kain kafan itu banyak. Kalau dulu Mus'ab bin Umar ketika beliau wafat itu jadi pakaiannya nggak cukup untuk membungkus semua tubuhnya, nggak cukup. Jadi kalau bagian atasnya itu ditutup maka kakinya kelihatan. Kalau kakinya yang ditutup kepalanya kelihatan. Nah, dalam kondisi seperti itu maka Nabi kemudian memerintahkan agar Mus'ab bin Umair kepalanya ditutup, ya. Jadi kain kafannya tadi untuk menutup kepala, sedangkan kakinya yang kelihatan kemudian ditutup pakai rerumputan. Ya, jadi tidak pakai kain tapi pakai rumput-rumput. Nah, rumput ditutup, kemudian dikubur beliau itu. Jadi kalau seandainya sudah menutup aurat sudah boleh, ya. Nah, tetapi sebaiknya memang adalah kalau ada, apalagi kalau zaman sekarang kan kain kafan banyak. Nah, maka dianjurkan untuk mengafani jenazah jika jenazahnya itu laki-laki 3 lapis, ya, tidak hanya 1 lapis doang tetapi 3 lapis. Sedangkan kalau jenazah itu perempuan memakainya dengan 5 lapis, ya. Nah, itu yang paling baik. Tapi kalau seandainya nggak ada, cukup 1 lapis doang, ya, nah itu juga nggak apa-apa, ya, boleh. Nah, termasuk jenazah ini karena nanti ada yang baik itu, ya, kain kafan itu yang baik itu adalah kain kafan yang ada ada memori, ada kenangan.
Salah satu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu beliau menyiapkan untuk kain kafannya, ya. Jadi punya pakaian yang beliau pakai sering untuk ibadah. Beliau kalau pergi haji, kain ihramnya itu dipakai untuk nanti menyiapkan diri dalam saat beliau nanti dikubur. Jadi menyiapkan kain kafan itu ya boleh-boleh aja. Ya, jadi kalau bapak ibu mau menyiapkan dari sekarang ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika beliau wafat itu menyiapkan kain kafannya, sebelum wafatnya menyiapkan kain kafannya. Ya, beliau pesan kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Sayyidah Aisyah itu dipeseni ya ada 2 pakaian ya yang disiapkan itu. Kalau yang satu adalah pakaian biasa, yang satu 2 pakaian yang sudah nggak baru, sudah agak rapuh. Sayyidah Aisyah kemudian berkata, wahai ayahku, ini pakaian sudah rapuh, masa mau dipakai untuk mengafani engkau wahai ayah? Kata Sayyidina Abu Bakar, yang membutuhkan kain baru itu orang yang masih hidup. Sedangkan orang yang sudah meninggal tidak membutuhkan itu. Karena apa? Karena kain kafannya itu jatahnya untuk rayap dan ulat. Maka Sayyidina Abu Bakar minta untuk dikafani dengan pakaian yang sudah tidak baru itu, yang sudah agak rapuh itu. Ya, ini. Baik, kita lanjutkan. Wa'an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay, ya, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, tokoh munafik yang dicap oleh Allah di dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, ya, orang munafik itu akan kekal di dasar neraka. Itu punya anak, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya anak, tapi anaknya sahabat setianya Nabi Muhammad. Anaknya namanya sama, Abdullah juga. Nama anaknya Abdullah bin Ubay ini, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik ini, ya, punya anaknya orang soleh. Ketika itu, ya, lama tuwfiya, ketika bapaknya mati, Abdullah bin Ubay tokoh munafik ini meninggal, ya, mati, ja'a ibnuhu, datang anaknya Abdullah bin Ubay ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah. Faqala, ya, anaknya ini kemudian meminta kepada Nabi, a'tini komisoka, ya Rasul, berikanlah baju gamismu, ya, ukaffinhu fihi, agar aku bisa pakaikan untuk membungkus, mengafani jenazah ayahku. Fa'atohu iyahu, Nabi kemudian memberikan baju gamisnya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini hebatnya Rasulullah, ya. Padahal bapaknya ini tokoh munafik, ya, orang yang sangat benci kepada Nabi Muhammad. Ketika anaknya minta, wahai Rasul, tolong baju gamis Anda saya minta, berikanlah kepadaku. Untuk apa? Aku pakaikan untuk mengafani jenazah ayahku. Oleh Nabi dikasihkan. Kalau kita gitu kira-kira gimana? Wah, enak aja mungkin gitu, ya. Enggak. Nabi ngasih baju gamisnya itu, ya, kemudian dipakai. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya keyakinan, ya, ayahnya ya pasti nanti orang sudah dicap dalam Al-Qur'an, ya, dia kekal di neraka. Tetapi dia punya keyakinan kalau bajunya Nabi dijadikan sebagai kain kafannya, maka setidak-tidaknya siksanya diringankan. Dia prinsipnya begitu, ya. Jadi punya prinsip itu, dan Nabi tidak kemudian melarang, kamu nggak boleh, jangan ngada-ngada, nggak ada gunanya, enggak. Nabi kasih aja, ya. Jadi baju gamisnya diminta, dikasih. Dan itu memang Nabi Muhammad itu begitu, ya. Nabi Muhammad itu orangnya ketika ada orang minta apapun dikasih, ya. Dan inilah yang kemudian nanti diikuti oleh para sahabat, ya. Maka Nabi itu mendidik para sahabatnya itu luar biasa, ya. Tidak memandang siapapun, ya. Kalau orang itu, apalagi kalau laki sangat membutuhkan, dikasih, ya. Ada kisah sahabat Nabi yang terkenal kaya raya, yaitu Abdurrahman bin Auf.
Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang kaya raya, ya, yang sangat ingin jadi orang miskin, ya. Dia kaya raya tapi menginginkan jadi orang miskin, tapi nggak bisa miskin, ya. Abdurrahman bin Auf. Kita kan kadang-kadang gitu ya, miskin kepengin kaya, nggak kaya. Ini Abdurrahman bin Auf orang kaya kepengin jadi miskin, nggak miskin. Suatu saat ketika perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf itu waktu perang Tabuk itu muslimin itu musim paceklik, ya, musim tidak ada panen, bahan makan itu melonjak tinggi, ya, mirip sekarang beras lagi mahal ini, ya, sumur banyak yang sat, ya, mudah-mudahan cepat hujan, ya. Ketika Abdurrahman bin Auf waktu perang Tabuk itu musim kemarau, musim paceklik, ya, orang Madinah yang punya kurmanya gagal panen, ya, kurmanya busuk, nggak laku dijual. Abdurrahman bin Auf ketika itu kemudian karena beliau ingin jadi orang miskin, hartanya itu semua dipakai untuk membeli kurma punya orang Madinah yang gagal panen tadi itu. Kurmanya kurma busuk. Kurma busuk itu taruhlah misalnya harga normal mestinya kurma itu sekilonya 200.000 misalnya, itu 10.000 aja nggak laku, ya karena memang ya gagal, ya, busuk, nggak bisa dipergunakan lah, nggak ada orang mau makan kurma busuk itu. 10.000 aja nggak mau. Abdurrahman bin Auf itu tidak hanya membeli dengan harga 10.000, dia beli harga normal 200.000 per kilo. Ada kira-kira ada orang kayak begitu sekarang? Yang 10.000 aja nggak laku, dia beli. Karena apa? Karena beliau ini kalau sahabat kemudian gagal panen, ya jatuh miskin. Andalan panennya itu ya korma itu. Lah kalau kemudian waktunya panen justru malah harganya cuma 10.000, yang harusnya 200.000 cuma 10.000. Lah bagaimana dia menunggu sampai musim panen berikutnya, ya, bisa 1 tahun lagi baru panen. Abdurrahman bin Auf membelinya dengan 200.000, gampangnya kalau sekarang, ya, 200.000 per kilo dibeli. Ya, semua hartanya itu dihabiskan untuk membeli kurma busuk punya penduduk Madinah itu. Di samping tujuannya yaitu agar beliau bisa membantu orang-orang Madinah tidak mengalami kemiskinan. Di sisi lain karena beliau ingin jadi orang miskin. Karena hartanya udah habis, ya biar miskin lah gitu, ya. Apa yang terjadi? 7 hari setelah itu datang utusan dari Raja Yaman, ya, mau memborong kurma busuk. Yang dia cari kurma busuk. Kenapa? Karena di Yaman terjadi wabah penyakit. Penduduk Yaman itu banyak orang meninggal karena wabah penyakit yang bisa sembuh hanya dengan mengkonsumsi kurma busuk. Ini orang dari Yaman ini, utusan Raja Yaman itu, ya, kemudian membeli kurma busuk miliknya Abdurrahman bin Auf 10 kali lipat dari 200.000. Dari apa yang beliau beli. Jadi 2 juta. Ya, yang tadinya beli 200.000 jadi 2 juta sekilo. Kayak apa itu kayanya Abdurrahman bin Auf? Ya, itu, ya. Jadi muslimin. Nah, tentu Abdurrahman bin Auf punya sifat begini ini tidak lain dan tidak bukan mencontoh akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mestinya juga begitu, ya. Kita mau memperingati Maulid Nabi itu meneladani akhlak Nabi. Jangan kemudian sekarang beras lagi mahal-mahalnya, kemudian dijual lebih mahal lagi. Lah kalau bisa tetap harga normal, misalnya gitu, ya. Ini saya bantu orang, misalnya gitu, ya. Harganya murah sajalah, ya. Jadi tidak kemudian mengikuti pasar. Orang tidak setiap hari jual begitu kan. Kemudian bikin bazar murah dan seterusnya. Itu tentu baik, ya. Baik. Nah, kita kembali tadi, ya. Nabi ketika diminta oleh anaknya Abdullah bin Ubay, ya, tokoh munafik ini, Nabi kemudian melepaskan baju gamisnya dan diberikan kepadanya.
Ini pelajaran penting apa? Nabi tetap menghormati orang itu meskipun dia ya dicap sebagai munafik. Ya, kadang-kadang kan kita enggak. Ada orang baik-baik malah justru yang dianggap munafik ya. Dulu saya termasuk yang tidak setuju. Ada orang politisasi agama, masjid dijadikan sebagai kampanye ya. Pokoknya orang yang yang mendukung apa itu dulu ya, pasangan tertentu ya dalam pilkada, maka kalau mati jenazahnya tidak kita sholatkan di masjid ini. Kami tidak menerima jenazah orang yang yang ya nggak baiklah, gampangnya begitu. Nah itu nggak boleh begitu itu. Ya, Nabi yang ini tokoh munafik, udah pasti dia munafik ya, pasti munafik, pasti sudah dicap masuk neraka. Tetap ketika anaknya minta gamis beliau kasih. Ya, beliau kasih. Enggak kok kemudian enak aja, enggak bisa. Enggak. Ya, ini artinya apa? Jangan sampai kemudian kita orang Islam kita cap dia sebagai munafik padahal belum tentu dia munafik. Ya. Maka sangat baik apa yang diteladankan oleh Buya Hamka. Buya Hamka itu orang yang ketika Presiden Soekarno menjadi penguasa, Buya Hamka itu sampai di penjara oleh Presiden Soekarno. Gara-gara apa? Gara-gara dituduh sebagai orang yang berusaha mengkudeta Soekarno. Ya, walaupun tuduhan itu tidak terbukti. Buya Hamka sampai sempat masuk penjara. Tapi hebatnya Buya Hamka ketika Soekarno meninggal dunia, itu yang menjadi imam sholat jenazahnya Presiden Soekarno itu Buya Hamka. Ketika sahabat-sahabatnya Buya Hamka menyatakan, wahai Buya, ini Soekarno ini kan zalim kepada Anda. Kok malah Anda jadi imam sholat jenazahnya? Ya, ini kan dia zalim. Kata Buya Hamka, bukankah dia, karena Presiden Soekarno itu mungkin juga menyadari kesalahannya, ya, karena saat mau meninggal dia berpesan kepada keluarganya, kalau nanti aku meninggal, tolong yang menjadi imam sholatnya Buya Hamka. Jadi itu, maka Buya Hamka tetap mau mensolati Presiden Soekarno meskipun dia yang memenjarakannya. Ya, itu hebatnya Buya Hamka. Jadi mestinya begitu ya. Jadi teladan kita itu jangan kemudian melihat orang dari sisi jeleknya ya, lihat dari sisi baiknya. Baik, kita lanjutkan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala albisu min thiyabikum albayad ya, pakaikanlah ya min thiyabikum dari pakaian kalian albayad yang putih ya. Pakailah kalian gunakanlah pakaian kalian itu yang putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena pakaian putih itu adalah sebaik-baik pakaian bagi kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah ya orang-orang mati di antara kalian menggunakan kain putih tersebut. Jadi tadi bahwa menggunakan kain kafan putih itu tidak sesuatu yang wajib. Artinya sunnah, hukumnya sebaiknya orang itu memang ya dikafani dengan menggunakan kain kafan yang berwarna putih ya, tadi karena putih itu sebagai tafaulan ya, sebagai pengharapan agar dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kaffana ahadukum akhahu, jika salah satu dari kalian mengkafani saudaranya, falyuhsin kafanahu, maka hendaklah orang itu memilih yang baik. Ya, pakaian yang baik, maksudnya kain kafan itu ya dipilih yang baik. Jadi yang baik itu maksudnya kalau itu ada, tapi tidak boleh kemudian memaksakan diri sampai ngutang misalnya, maka itu tidak boleh ya. Jadi kain kafan itu bahkan nanti ada hadisnya, yaitu kita dilarang kain kafan yang mahal.
Ya, jadi tidak boleh menggunakan kain kafan yang mahal. Begitu juga tidak boleh mengkafani seseorang dengan pakaian yang diharamkan. Ya, karena apa? Karena ada kaidah ma hurrima labsuhu hurrima takfinuhu, ya. Orang yang diharamkan memakainya maka diharamkan pula untuk dipakaikan jadi kain kafan. Misalnya laki-laki, ketika hidup kita ini kan nggak boleh menggunakan pakaian sutra. Kalau laki-laki, maka kalau meninggal, ya, kalau mati nggak boleh dikafani dengan kain sutra. Kalau perempuan boleh nggak? Kain kafannya pakai sutra, boleh nggak? Kan perempuan boleh menggunakan kain sutra, nggak apa-apa kalau perempuan menggunakan kain sutra. Maka kalau perempuan menggunakan kain sutra nggak apa-apa, ya, meninggal kemudian dikafani pakai kain sutra nggak apa-apa. Ya, tapi itu hukumnya makruh. Makruh itu tidak baik. Kenapa makruh? Karena itu idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ya buat apa orang meninggal kan ditumpuk dikubur, ditimbun pakai tanah. Ngapain pakai kain kafan mahal-mahal? Sutra 1 meternya 30 juta misalnya. Habis untuk kain kafan 150 juta. Mending buat Masjid Al-Barkah. Ya, kan begitu. Jadi ngapain untuk dikafani aja pakai mahal-mahal. Jadi tidak diperbolehkan. Tapi kain kafannya yang dianjurkan oleh Nabi jika ada adalah kain kafan yang baik. Ya, jangan kemudian kain kafan compang-camping sudah bolong sana bolong sini. Maksudnya enggak begitu. Ya, itu. Jadi agar kain kafannya itu kain kafan yang bagus, ya. Wa anhu dari Jabir, ya pula, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini, Nabi mengumpulkan 2 orang, maksudnya ada 2 orang jenazah dikumpulkan min qatlai Uhudin, dari orang yang meninggal waktu perang Uhud. Artinya ketika perang Uhud, jadi ada 2 orang yang meninggal, ya, fi saubin wahidin, di pakaian yang satu. Jadi karena jadi dikafaninya dengan pakaian yang satu pakaian, ya tentu satu pakaian ini bukan kemudian satu bareng-bareng, enggak. Maksudnya itu jadi ada pakaian yang jadi satu pakaian kafan itu, ya, kain kafan itu, ya, dipakaikan untuk 2 orang, maksudnya begitu. Bukan kemudian satu kayak sarung kemudian 2 orang masuk ke dalamnya, enggak, ya. Jadi satu kain kafan itu dipakai untuk 2 orang. Jadi dipotong untuk 2 orang. Jadi satu-satu, maksudnya begitu, ya. Tsumma yaqulu, kemudian Nabi bersabda, ayyuhum aktsaru akhdal Qur'an. Ayyuhum aktsaru akhdan lil Quran, mana di antara 2 orang ini yang lebih banyak hafalan Qur'annya. Maksudnya apa? Nabi dari 2 orang yang meninggal dalam perang Uhud itu, mana yang lebih banyak hafalan Qur'annya, ya. Fayuqaddimuhu fil lahdi, maka Nabi kemudian mendahulukan orang yang lebih banyak hafalan Qur'annya. Jadi kan kondisi seperti ini, ya, kondisi saat itu adalah ketika perang Uhud kan banyak syuhada, ya, orang Islam yang meninggal dunia. Nah, Nabi ketika memasukkan ke liang lahat itu beliau memilah, ya, sahabat itu mana yang banyak hafalan Qur'annya, itu yang diutamakan untuk dimasukkan dulu, ya. Jadi berdasarkan, ya, dasarnya adalah kepada orang yang memiliki kemuliaan, ya. Jadi gampangnya itu orang yang ahli Al-Qur'an, yang banyak hafalan Qur'annya didahulukan. Nah, atau misalnya kalau seandainya ada orang meninggal, ya, bapak dan anak misalnya ketika meninggal bersama, sebaiknya saat menguburkan jenazah maka memasukkan ke liang lahat itu ya bapaknya duluan, baru kemudian anaknya. Ya, misalnya ibu dengan anaknya, misalnya anak putrinya, maka ibunya terlebih dahulu. Nah, itu cara Nabi ketika memasukkan jenazah ke liang lahat itu, jadi melihat orang dari sisi kemuliaannya. Ya, Nabi sampai bertanya mana di antara 2 orang ini yang memiliki hafalan Al-Qur'an lebih banyak. Nah, bahkan pernah Nabi itu menguburkan jenazah seseorang itu dengan
dijadikan satu. Nah, itu menjadi dasar bolehnya orang mengubur itu satu liang untuk 2 orang. Ya, jadi satu liang untuk 2 orang. Tetapi maksudnya di sini apa? Yaitu Nabi itu mengubur, jadi dikubur, kemudian jenazah itu ya. Nah, dimasukkan, kemudian ditimbun tanah. Atasnya kemudian dikasih jenazah lagi, ditimbun lagi. Nah, itu nggak apa-apa ya. Jadi itu boleh ya. Nah, karena apa? Karena memang ya, apalagi kalau di Mekah sekarang ya, orang kan malah dihancurkan kan. Jadi setelah jenazah dikubur, nah beberapa tahun kemudian ya pasti akan ditimbun lagi dengan jenazah yang baru ya, jenazah yang baru. Malah di Mesir itu katanya jenazah itu jadi ada jadi bangunan ya, makam itu jadi tidak kemudian satu persatu, jadi ramai barengan banyak orang gitu ya. Nah, dalam kondisi tertentu maka itu dibolehkan. Misalnya saat ada bencana tsunami kayak kemarin di Aceh itu ya. Nah, kan banyak orang meninggal. Kalau nggak segera dikubur bisa menjadi penyakit. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, kondisi darurat, maka orang itu boleh dimakamkan misalnya ya, tanpa dimandikan, tanpa dikafani misalnya, karena nggak memungkinkan ya. Maka boleh kemudian langsung dikubur massal bareng-bareng banyak. Nah, itu nggak apa-apa dalam kondisi darurat. Nah, sebagaimana Nabi tadi itu ya, ketika mengafani jenazah orang tadi itu juga dalam kondisi darurat. Kalau kondisi normal ya enggak ya, yaitu tidak dibolehkan. Apalagi kalau kondisi normal kemudian gara-gara orang ini cinta mati misalnya kayak Romeo dan Juliet misalnya gitu ya. Kemudian dikuburnya bareng gitu. Nah, itu nggak boleh, apalagi bukan mahram ya, nggak ada hubungan apa-apa, itu nggak boleh ya itu. Jadi biar nanti ketemu di alam kubur gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, la taghalu fil kafani, jangan kalian itu memilih pakaian yang mahal untuk kain kafan. Ya, fa innahu yuslabu sari'an, karena sesungguhnya kain kafan itu akan cepat rusak. Artinya apa? Kain kafan maksudnya nggak usah yang mahal-mahal. Ya, tadi jangan kemudian pakai sutra. Ngapain pakai sutra? Ya, toh nanti akan rusak. Jadi tidak ada gunanya. Karena apa? Karena yang berguna bagi jenazah itu kan hanya amalnya doang. Ya, bagi jenazah itu kain kafannya itu nggak membantu apa-apa ya. Yang membantu kan amal perbuatan dia ya, dan doa dari orang yang masih hidup. Jadi sekali lagi bahwa ketika mengafani jenazah, maka sebaiknya jenazah itu dikafani tidak dengan kain yang mahal, karena ini juga bagian dari mengajarkan ya, memberikan pelajaran bahwa hidup itu tidak boleh kemudian dengan bermewah-mewahan ya. Hidup itu sederhana, karena apa? Nanti yang kita bawa cuman kain kafan doang ya. Kain kafan itu rata-rata ya memang bukan kain yang mahal ya. Kan nggak ada orang sekarang mau pakai baju dari kain kafan, kan nggak ada ya. Karena apa? Karena murah ya, jadi murah. Nah, itu sebabnya maka ini mengajarkan agar hidup itu dengan kesederhanaan ya. Kita lanjutkan. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha, Nabi bersabda kepada Aisyah, lau mutti qabli, seandainya engkau meninggal sebelum aku, la ghassaltuki, maka aku akan memandikanmu. Nah, ini Nabi menyatakan kepada Aisyah, nanti kalau kamu meninggal duluan ya, maka aku akan memandikanmu. Walaupun ada riwayat hadis ini, ketika Aisyah dibilangin oleh Nabi begitu itu, langsung Aisyah cemberut. Kenapa kok cemberut? Enak aja. Berarti nanti kalau aku meninggal, kamu langsung menikah lagi dengan orang lain. Gitu ya. Dan ternyata memang prediksi Nabi enggak salah maksudnya, karena Nabi kan duluan ya meninggal, baru Sayyidah Aisyah ya. Jadi
Artinya bahwa suami itu boleh memandikan istrinya, ya. Jadi atau sebaliknya istri boleh memandikan suaminya, ya. Karena nanti ada hadis yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya, bapaknya Sayyidah Aisyah, ya, itu berpesan kepada istrinya, ya, yaitu Asma binti Umais, ya, istrinya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, nanti kalau aku meninggal dunia, maka tolong engkau memandikan aku. Ini jadi dalil bahwa suami istri itu boleh saling memandikan. Walaupun memang kalau dalam urusan memandikan jenazah itu sebaiknya kalau meninggal laki-laki, ya yang memandikan laki-laki. Kalau yang meninggal itu wanita, ya yang memandikan adalah wanita. Nah, kalau seandainya kemudian tadi suami istri, maka itu boleh, ya. Karena apa? Karena suami istri itu sudah dianggap dalam urusan memandikan jenazah itu seperti mahram, ya. Yang nggak boleh kemudian orang nggak punya hubungan apa-apa, kemudian lain jenis memandikan jenazah. Nah, itu nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh, karena itu adalah aurat, ya, yang nggak boleh dilihat oleh orang lain, ya. Baik, wa an Asma binti Umais. Nah, ini dari Asma binti Umais radhiyallahu anha, anna Fatimah radhiyallahu anha, sesungguhnya Fatimah ausat, berwasiat, ayyughassilaha Aliun radhiyallahu taala anhu, ya. Fatimah putri Nabi Muhammad itu berwasiat, ya, kalau seandainya nanti beliau meninggal, maka Ali suaminya disuruh untuk memandikan jenazahnya. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah tidak ingin auratnya itu dilihat oleh orang lain, ya, tidak mau dilihat oleh orang lain, sehingga beliau meminta agar suaminya yaitu Sayyidina Ali nanti memandikan jenazah beliau. Nah, ini artinya dibolehkan suami istri itu, ya, saling memandikan, ya. Bahkan ada keterangan, ada kisah, ada dulu seorang waliullah itu, saya lupa namanya, ya. Beliau ketika meninggal itu mandi sendiri. Jadi mandi sendiri. Beliau minta ketika masih hidupnya itu minta kepada Allah, doanya itu, ya Allah, jangan sampai ada orang yang bisa melihat auratku, baik ketika aku masih hidup atau aku sudah meninggal. Sampai akhirnya kemudian beliau diberi karomah, ya, oleh Allah, ketika beliau meninggal itu beliau mandi sendiri. Jadi jalan, ya, mungkin ke kamar mandi gitu, mandi, ya, selesai mandi, ya, kemudian pakai pakaian, setelah itu meninggal. Para ulama sepakat bahwa jika ada jenazah kemudian mandi sendiri, ya, mandi sendiri, maka orang yang hidup sudah tidak perlu memandikan. Karena dalilnya ini, ya. Jadi ulama orang soleh ini, ya, yang kemudian ada, kalau nggak salah ada tiga orang yang model begini, ya. Jadi karena saking tidak maunya dia ini dilihat auratnya oleh orang lain, ya kan tentu kalau meninggal kan pasti akan dilucuti kan pakaiannya sehingga dilihat oleh orang. Saking takutnya maka minta agar tidak ada yang bisa melihat auratnya, sehingga Allah kemudian memberikan karomah, kemuliaan, ya, orang itu ketika meninggal mandi sendiri, ya, jadi mandi sendiri. Baik, kita lanjutkan. Wa an Buraidah, dari Buraidah fi qissati al-Ghamidiyah, ya, kisahnya al-Ghamidiyah allati amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi memerintahkan, ya, birajmiha fi zina, untuk merajamnya dalam kasus zina. Qala Nabi bersabda, tsumma amara biha, kemudian Nabi memerintahkan kepadanya, fasulliya 'alaiha, kemudian dia disolati, wa dufinat, dan kemudian dia dikubur. Maksudnya ada kasus, ya, dulu ada perempuan namanya yang disebut oleh ahli hadis ini disebut al-Ghamidiyah, ya. Al-Ghamidiyah itu maksudnya perempuan berasal dari Bani Ghamidi,
ya, suku di Madinah, ya. Orang ini melakukan zina, Ghamidiyah. Zaman Nabi itu ada 3 orang, ya. Ada 3 orang yang melakukan perzinahan, yaitu Ma'is bin Malik, ya, Ma'is, kemudian Ghamidiyah, dan perempuan dari Juhainah, ya. Yang semuanya 3 orang yang melakukan zina, jadi 2 perempuan 1 laki-laki, tapi bukan mereka yang berzina, ya. Jadi Ma'is itu laki-laki yang berzina, kemudian ada Ghamidiyah dan wanita dari Juhainah, nah itu berzina. Ada yang menarik dari Al-Ghamidiyah ini, ya, ketika dia mengaku kepada Nabi, ya Rasul, ya, aku telah melakukan perzinahan, ya, maka bersihkanlah aku ya Rasulullah, ya. Jadi dia minta agar dia dirajam, maksudnya itu, ya. Nabi enggan untuk melakukannya, enggak kemudian langsung dirajam. Nabi kemudian bertanya, benar kamu telah melakukan zina? Iya ya Rasul, bahkan aku hamil karena perzinahan itu. Nabi kemudian, ya udah, kalau begitu kita tunggu sampai engkau melahirkan. Ditunggulah, ya. Jadi tidak segera dirajam, ditunggu sampai wanita ini melahirkan anaknya. Ketika melahirkan anaknya, dia datang lagi kepada Nabi, ya Rasul, saya sudah melahirkan, sekarang saya minta agar engkau merajam saya. Rajam itu dilempari batu sampai mati, ya. Dilempari batu yang tidak besar tidak kecil, ya, batu sedang sampai orang itu meninggal, ya. Ketika sudah lahir minta untuk dirajam, ya, oleh Rasulullah. Rasulullah, kalau aku merajammu, lalu nanti yang menyusui anakmu siapa? Akhirnya Nabi kemudian, kalau begitu kamu susui anakmu itu selama 2 tahun. 2 tahun ditunda itu, ya, tidak dirajam. Setelah 2 tahun, perempuan ini datang lagi kepada Nabi. Ya Rasul, rajam saya ya Rasul. Ya, hukum saya karena saya melakukan zina itu. Ya, orang ini kemudian ditanya oleh Nabi. Terus nanti, kan sudah 2 tahun ini, nanti yang mengasuh anakmu ini siapa? Kalau kamu dirajam, yang mengasuh anak masih baru 2 tahun, siapa yang akan mengasuh? Orang ini menjawab, ya Rasul, aku serahkan kepada keluargaku, dan ada saudaraku yang mau merawat anakku. Baru Nabi mau merajam dia. Andaikan, ya, Ghamidiyah ini kemudian menyatakan, ya nggak ada ya Rasul. Mungkin Nabi, ya udah terusin rawat dia sampai dewasa, mungkin begitu. Tapi karena ada yang berjanji mau merawat, baru Nabi kemudian mau merajam orang ini. Menariknya saat dirajam, ya, salah satu dari orang yang lempar batu itu adalah Khalid bin Walid. Orang yang perkasa, yang menjadi panglima kebesaran umat Islam, ya, kekuatannya luar biasa. Khalid bin Walid ketika melempar batu untuk merajam Ghamidiyah ini, itu batu yang dilempar itu kena wajahnya Ghamidiyah sampai kemudian muncrat darahnya itu, ya. Darahnya muncrat dari lemparan batunya Khalid bin Walid sampai darah itu kena pakaiannya Khalid bin Walid. Ya, darah itu muncrat. Khalid kemudian ya sumpah serapal, ya, kurang ajar dan sebagainya gitulah, ya. Nabi cepat-cepat melarang Khalid bin Walid. Kamu nggak boleh begitu, nggak boleh memaki Ghamidiyah ini yang sudah dirajam tadi itu. Kata Nabi, seandainya taubatnya Ghamidiyah ini yang tadi melakukan zina itu, kalau seandainya dia taubatnya itu diberikan kepada semua penduduk Madinah atas kesalahannya, maka Allah ampuni. Hanya dengan taubatnya 1 orang ini, ya, dosa-dosanya orang penduduk Madinah itu semua diampuni oleh Allah. Itu hebatnya taubatnya Ghamidiyah ini, ya. Orang yang yang zina tetapi dia sangat menyesal dengan perbuatannya itu, ya. Kata Nabi, seandainya taubatnya itu diberikan kepada penduduk Madinah yang melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah, maka semuanya diampuni. Ini kisahnya Ghamidiyah. Nah, Nabi ketika ada Ghamidiyah ini, ya, selesai dia melakukan dirajam itu, maka kemudian Nabi memerintahkan agar Ghamidiyah ini disolati, ya, kemudian dikubur dengan baik, ya. Jadi bukan kemudian ya udahlah wanita zina udah buang aja gitu, enggak. Ya, karena ini orang sudah bertobat dengan tobat yang luar biasa, ya.
Baik, itu barangkali yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.